Mungkin penampilan nggak semua orang suka ya. Iya. Balik lagi kalau itu soal selera dari masing-masing, itu pilihan. Mesinnya kecil, emang kuat nampung banyak penumpang? Nih, orang so tahu banget. Jelas-jelas ini adalah mesin kebanggaan dari Honda sendiri. Kita lepas tangan kayak gini, setirnya belok sendiri. Ya elah, so tahu banget dari tadi ini orang. Emang wah. Halo Alexer, selamat datang di channel YouTube Olex Indonesia. Kali ini kita akan nge-review sebuah Honda City tipe RS dengan teknologi Honda Sensing. Ditunggu apa lagi? Langsung aja tonton videonya. We listen, we don't judge. Honda City pasti mahal. Kata siapa sih mahal? Honda City yang kita punya ini adalah Honda City tipe RS dengan Honda Sensing tahun 2023 dengan odometer baru 14.000 km dan harganya hampir 100 juta lebih murah dibandingin beli baru. Ini adalah unit mobil bekas berkualitas dari Olex. We listen, we don't judge. Emang Honda City penampilannya sebagus itu ya? Soal penampilan, penilaiannya itu tergantung selera dari Olexers masing-masing. Tapi Honda City tipe RS ini memang sudah diberikan oleh Honda memiliki penampilan yang cukup agresif dengan desain bumper depan dan bagian belakangnya yang udah jadinya sporty karena desain yang agresif. Selain itu, mobil ini juga udah dilengkapin sama multi reflektor LED yang membuat mobil ini menjadi kelihatannya lebih futuristik tampilannya. Selain itu, dengan dimensinya yang compact seperti ini memang cocok untuk menggantikan Honda Jazz yang sebelumnya dijual sangat laris oleh Honda tapi kini sudah dihentikan produksinya dan digantikan dengan ini, yang mana memang sebuah keputusan yang tepat dari Honda untuk menghadirkan City hatchback ini. Selain itu, mobil ini sendiri pun juga sudah memiliki beberapa fitur-fitur yang lebih advance, di mana fitur advance-nya ini adalah untuk fitur safety-nya yang nanti kita akan jelasin lebih dalam. We listen, we don't judge. Mesinnya kecil, emang kuat nampung banyak penumpang? Nih, orang so tahu banget. Jelas-jelas ini adalah mesin kebanggaan dari Honda sendiri, yaitu mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder berteknologi iVTEC-nya dari dia yang bisa menghasilkan tenaga 121 PS dengan torsi 145 Nm. Dan ini tenaganya udah paling besar di antara para rivalnya nih. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT dan juga ada pilihan transmisi manual nih untuk Honda City ini. We listen, we don't judge. Untuk di bagian belakang, penampilannya yang seperti saya bilang, dia desain bumpernya ini udah juga terlihat bahwa punya desain yang agresif. Serta lampu belakangnya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan LED bar yang membuat penampilannya cantik pada saat menyala di malam hari. Apa nih? Aduh, mobil kecil gini mana muat nih buat barang yang banyak kayak punya gue kayak gini. Ya elah, so tahu banget dari tadi deh ini orang. Emang wah. Masukin sendiri. Ternyata besar ya. Tapi ragu deh kalau misalnya emang sebanyak ini dan nggak tahu kalau misalnya nanti mau mudik, mau liburan akhir tahun, muat nggak tuh kira-kira? Emang mau bawa banyak orang tuh, joknya mau dilipat bisa kan? Oh, ternyata buat tiduran aja juga bisa ya? Ya ampun, udah dikasih tahu bahwa kapasitasnya ini juga bisa ditambah dan dia rata dengan lantai bagasinya. Bagus kan? Bagus, nggak expect. We listen, we don't judge. Fitur di Honda City pasti ketinggalan zaman, ya nggak sih? Lagi-lagi nih, sok tahu banget. Nih ya, Honda City 2023 ini dan tipe Honda Sensing ini komplit banget. Pertama, bisa lihat nggak nih, layar head unit dengan ukuran besar dan ini touchscreen kan? Ya kan? Bisa Bluetooth, bisa juga pakai koneksi kabel via USB. Terus di sini di bawah juga ada soket USB-nya nih, walaupun emang bukan USB-C ya. Tapi ini bisa untuk charging dan juga bisa untuk connect ke sistem head unitnya. Udah gitu mobil ini juga punya lingkar kemudi, desainnya keren. Udah gitu ada multifunction steering buttonnya nih, banyak tombolnya, kelihatan menarik dong. Ini adalah pengontrol untuk head unit, ada pengontrol untuk MID, layar MID ini berwarna nih, lo lihat nih. Udah gitu, ini adalah fitur yang canggih juga, yaitu ada Honda Sensing. Itu adalah fitur keselamatan, yang mana fitur keselamatannya itu nih ya, ini banyak banget, nanti kita akan coba-coba. Karena dia bisa mengontrol kondisi lingkar kemudi kita pada saat kita jalan, ngelewatin jalan nih,
ternyata kita nyetirnya agak keluar jalur, dia akan secara otomatis ngebalikin setirnya. Jadi semi autonomous. Udah gitu, dia juga punya fitur untuk mitigation sistemnya. Jadi kalau kita terlalu dekat sama mobil depan, dia bisa secara otomatis ngerem mobilnya. Oh, jadi kayak ngasih tahu ya? Bener. Jadi dia ada warning dulu, tapi kalau kita nggak ada action untuk melakukan pengereman, dia akan otomatis ngasih pengereman. Jadi terhindarlah dari tabrakan. Udah gitu, mobil ini juga dilengkapin sama adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control ini bisa ngebantu lo kalau lo lagi nyetir nih, pengen nggak mau capek nggak mau injak gas, kita set nih kecepatan misalkan di 80 km/jam lagi di tol, tapi tiba-tiba di depan kita ada mobil masuk dengan kecepatan 70 atau 60 km/jam, mobil ini akan secara otomatis ngerem, ngurangin kecepatannya dan ngikutin speed yang mobil di depan kita dengan jarak yang bisa kita tentuin nih, jarak depannya. Oh, jadi fiturnya si Honda Sensing ini malah jadi makin mempermudah sebenarnya. Betul, dan membuat tingkat keselamatannya nih jadi lebih oke. Udah gitu dia pedal shift. Sporty banget ya, rasanya kayak mobil-mobil sports car gitu ya. Dari kemudinya juga kelihatan nih, ya, main warnanya, merah ya, warna juga. Dan semua fitur-fitur itu juga Honda Sensing ini semakin komplit karena di sebelah kanan nih ada tombol-tombolnya untuk bisa dinonaktifin kalau merasa nggak perlu, lagi nggak perlu. Joknya nih ada sentuhan agak merah-merah ya, sporty rasanya ya, dan dia agak sport seat, jadi dia di pinggirnya nih agak naik ya, jadi meluk badan lo lah supaya lo bisa bermanuver sama mobil ini. Jadi nggak perlu kegeser-geser gini atau kesini. Benar. Jadi itu mobil ini mobil kecil, mobil zaman sekarang, hatchback kayak gini nih, banyak banget fiturnya. Oke, kita cobain jalan ya. Oke, penasaran soalnya nih. Nggak bakal tahu kerennya mobil ini kalau misalnya, tadi kan kerennya kata Mas Rivi ya, tapi kan gak bakal tahu nih keren yang menurut Mas Rivi kayak gimana kalau nggak dicoba langsung nih mobilnya. Oke, kita langsung cobain aja. Jadi gini, Van, mobil ini kan tadi udah gue bilang dilengkapin sama fitur Honda Sensing. Fiturnya yang menarik itu adalah lane keeping assist. Apa lane keeping assist? Nih dia udah nyala nih hijau nih, Van. Dia akan membuat mobil ini selalu berada di dalam marka jalan. Kita lepas tangan kayak gini, setirnya belok sendiri. Keren banget. Jadi ngikutin dia akan ngikutin marka jalan yang mobilnya harus perlu berbelok. Nah, dia juga akan ngeluarin warning. Nyala dulu nih. Kalau setirnya nggak dipegang dan mengeluarkan suara kalau udah kelamaan harus kita pegang. Kasih sentuhan, kasih feedback. Nggak suka kan digantung kan? Nggak suka lagi. Ini kenapa jadi ada perasaan gitu ya? Nah, udah gitu kita bisa lepas lagi. Jadi udah semi autonomous lah. Udah kayak mobil-mobil canggih gitu loh. Udah bisa nyetir sendiri, ngikutin marka jalan. Sama selain itu, kita juga punya fitur kamera nih. Tuh, bisa kelihatan tuh. Kamera car kita bisa kelihatan. Iya. Kamera person kita. Bener. Tuh. Canggih banget ya. Yes, jadi ngebantu banget sebenarnya fitur-fitur ini. Jadi buat Fanny, apalagi Fanny mungkin yang kalau nyetir males ngeliat ke kiri, lihat jauh-jauh, bisa lihat dari sini. Tapi dari semua fitur keamanan yang ada nih di Honda City ini langsung bikin gue jadi makin pengen punya mobil ini, Mas. Iya, harus dong. Gini deh, gue jelasin dulu ya, kita ke arah pro and cons-nya dulu sama mobil ini. Yang pertama, ini menggantikan Honda Jazz yang menurut gue sebenarnya mobil ini punya karakter yang mirip dengan Honda Jazz, jadi nggak ada masalah. Buat para Honda Jazz lovers tuh, menurut gue ini udah oke banget rasanya. Terus yang kedua adalah soal tenaga mesinnya juga patut diacungi jempol. Oke, mobil ini kita tadi tuh responsif ya. Tenaganya juga memang sebenarnya paling oke di antara para rivalnya. Terus mobil ini pun juga memberikan fun to drive karena handlingnya yang juga oke. Betul. Yang juga bisa menggantikan Honda Jazz, bahkan bisa dikatakan mungkin lebih dari Honda Jazz generasi terakhir pun yang dijual di Indonesia ya. Mungkin kalau ada cons-nya, mungkin penampilan nggak semua orang suka ya. Balik lagi kalau itu soal selera dari masing-masing, itu pilihan. Terus beberapa hal lagi lainnya di sini adalah apa ya? Kalau soal selebihnya bisa menggantikan Honda Jazz soalnya sih. Ya kan? Dan bahkan legroom di bagian belakang pun lebih oke dibandingin sama Honda Jazz sebelumnya. Nah, buat kolektor sendiri yang berminat sama mobil ini nih ya, kebetulan ini adalah stok unit kita, salah satu unit kita nih, Honda City RS tipe RS ini dengan odometer 14.000 km.
yang mana ini adalah tipe yang Honda Sensing bertransmisi CVT. Betul. Yang dijual dengan harga 297 juta aja. Oke kan? Oke. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja lihat mobilnya, bisa dilihat di store kita. Yang ada di mana, Men? Yang ada di PIK 2. Nah, OLX Mobi PIK 2, atau bisa kunjungin ke olexmobi.co.id, atau bisa klik yang ada di kolom deskripsi. Iya, betul. Makanya buruan, karena ini aja yang ada unit yang di PIK 2 ini itu udah lebih murah 100 juta daripada beli baru. Daripada beli baru. Betul. Benar. Tapi kondisinya masih kayak baru. Kondisinya masih pakai baru nih, tuh. Berasa banget barunya, ya kan? Ya udah kalau gitu. Oke, kita cabut ya. Kita jalan. Bisa cabut. Dah. Bye.